Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai persamaan diferensial biasa dan simulasi konseptual terhadap kasus berita hoaks dan estimasi waktu kematian. Nah, di video ini kami menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyelesaiannya dan simulasinya juga sebagai nilai untuk ujian akhir semester genap kami. Yang beranggotakan saya Elviana Fania, Saya Rafael Wijaya. Saya Ergia Dedifta. Dengan ini semoga presentasi kami dapat dipahami dan mudah dimengerti. Apabila ada kesalahan dan penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Oke, pada persamaan diferensial biasa atau ODE. Lalu di sini ada penjelasannya. Persamaan diferensial biasa atau PDB atau ordinary differential equation adalah persamaan matematika yang melibatkan suatu fungsi dengan satu variabel bebas beserta turunannya. ODE digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suatu besaran yang berubah terhadap waktu atau variabel lainnya. Lalu yang kedua ada persamaan diferensial biasa atau disebut juga ODE, yaitu merupakan fondasi penting dalam memodelkan dinamika sistem di dunia nyata, seperti pertumbuhan populasi, dinamika fluida, hingga penyebaran penyakit. Lalu pada pertumbuhan populasi terbatas didasarkan pada persamaan diferensial logistik dengan rumusnya di bawah ini, yaitu dP per dt sama dengan RP dalam kurung 1 kurang P per K. Lalu pada yang selanjutnya kasus pada pertumbuhan populasi terbatas. Penyebaran berita hoaks di jaringan sosial kampus. Di sebuah universitas dengan total mahasiswa K sama dengan 5.000 orang. Sebuah berita hoaks mengenai pembatalan libur semester mulai menyebar. Awalnya isu ini ditiupkan oleh variabel P buka kurung dalam kurung 0 sama dengan mahasiswa prodi teknik informatika lewat grup angkatan. Laju penyebaran isu tersebut didasarkan pada interaksi antar mahasiswa dengan konstanta laju transmisi sebesar R sama dengan 0,4 per hari. Lalu kita simulasikan pada pergerakan angka penyebaran nomor ini dan analisis berupa sebanyak mahasiswa yang sudah terpapar hoaks tepat pada hari ke-15. Lalu pada pembentukan dan klasifikasi model ODE dimisalkan yang pertama P dalam kurung T sama dengan jumlah mahasiswa yang telah terpapar hoaks pada waktu kita umpamakan K sama dengan jumlah maksimum mahasiswa yang dapat terpapar, R laju penyebaran informasi, dan T waktu dalam 1 hari. Lalu kita langsung masuk ke soal tadi, pada rumus soal tadi, yaitu K sama dengan 5.000, R 0,4, P0 nya sama dengan 10. Lalu persamaan diferensial logistiknya, lalu kita masukkan rumusnya yang tadi. Lalu kita simulasikan dP per dt 0,4P sama dalam kurung 1 kurang P per 5.000. Lalu kita sederhanakan menjadi 0,4P dikurang 0,4 per 5.000 P kuadrat P pangkat 2. Lalu dapatlah hasil menjadi 0,4P dikurang 0,008 P kuadrat. Lalu pada selanjutnya klasifikasi ODE dengan rumus tadi kita masukkan nilai tadi dP per dt sama dengan 0,4P 1 kurang P per 5.000. Lalu ini diklasifikasikan sebagai ODE orde 1 nonlinear dan dapat diselesaikan dengan separabel atau pemisahan variabel, karena yang pertama turunan bisa terhadap T, bukan turunan parsial. Lalu turunan pertama, lalu karena ada pangkat 2 dari variabel P, maka persamaan tidak linear. Lalu untuk penentuan solusi umumnya sama kayak klasifikasi ODE tadi. Lalu langkah pertamanya atau pemisahan variabel itu kita pindahkan, kita pisahkan dP menjadi dP per P dalam kurung 1 kurang P per 5.000. Lalu 0,4 nya kita taruh di samping. Lalu kita sederhanakan penyebut pada ruas kirinya. Menjadilah 1 kurang P per 5.000 sama dengan 5.000 kurang P per 5.000. Lalu itu diperoleh 5.000 per P dalam kurung 5.000 kurang P sama dengan 0,4 dt. Lalu langkah kedua pada penguraian pecahan parsial. Bentuk pecahan pada ruas kiri dapat diuraikan menjadi dua pecahan yang lebih sederhana. 5.000 per P dan kali 5.000 kurang P sama dengan itu kita jadikan A per P tambah B per 5.000 kurang P. Lalu kita kalikan kedua ruas tersebut. 5.000 kurang A dikali 5.000 kurang P tambah BP. Untuk mencari A, kita substitusikan P menjadi 0. Lalu 5.000 sama dengan A dikali 5.000 kurang 0 sama tambah
B dan kurung 0. Lalu dapatlah nilainya 5.000 sama dengan 5.000 A atau A sama dengan 1. Lalu untuk mencari B, kita substitusikan P, yaitu kita substitusikan P sama dengan 5.000. 5.000 sama dengan A kali 5.000 kurang P tambah BP. Lalu 5.000 lalu kita substitusikan 5.000 sama dengan A dikali 5.000 kurang 5.000 sama dengan B-nya itu B dikali 5.000. Lalu kita sederhanakan lagi, 5.000 sama dengan A tambah B sama dengan 5.000. Jadi B sama dengan 1. Sehingga 5.000 per P sama dengan 1 per P. Lalu ditambahkan menjadi 1 per 5.000 kurang P. Lalu kita substitusikan kembali nilai A dan B ke dalam persamaan diferensial dengan rumus yang tadi, yaitu menjadi 5.000 per P dikali 5.000 kurang P. Lalu dapatlah DP-nya 0,4 dt. Lalu langkah ketiga, pada integrasi kedua ruas, integral dalam kurung 1 per P ditambah 1 per 5.000 kurang P, yaitu DP-nya sama dengan integral 0,4 dt. Lalu pada langkah keempat, yaitu menyederhanakan hasil. Yang pertama, hilangkan logaritma alami dengan menerapkan fungsi eksponensial di kedua ruas. Dengan rumus ini, E in dikali X sama dengan X-nya itu kita masukin ke rumus tadi, E in menjadi pangkat 5.000 kurang P per P. Jadinya E pangkat 0,4 T tambah C. Lalu kita eksponensialkan kedua ruas menjadi 5.000 dikurang P per P. Itu menjadi variabel C. Lalu dapatlah 5.000 kurang P sama dengan E pangkat C dikali E 0,4 T. Nah, kita misalkan C-nya itu menjadi EC sebagai konstanta baru. Maka nilai tadi sama dengan C-nya itu E 0,4 T. Lalu P-nya sama dengan C E 0,4 T tadi dikalikan dengan 5.000 kurang P. Itu kita sederhanakan, kita turunkan menjadi P tambah PC E pangkat 0,4 T sama dengan 5.000 C E pangkat 0,4 T. Lalu P-nya itu kita sederhanakan, kita turunkan lagi, kita pindahkan menjadi P dikali 1 tambah CE pangkat 0,4 T tadi menjadi sama dengan 5.000 CE 0,4 pangkat 0,4 T tadi. Lalu menjadi hasilnya P dikali T sama dengan 5.000 CE per 1 tambah CE pangkat 0,4 T. Lalu PT-nya tadi nilai tadi menjadi P dikali T sama dengan 5.000 per 1 tambah AE pangkat min 0,4 T. Lalu itu juga bisa didapatkan solusi umum. Maka didapatkanlah solusi umum kasus penyebaran berita hoax di kampus tadi. Nah, selanjutnya yaitu penentuan solusi khusus. Nah, tadi kan kita udah diketemukan pada solusi umum khususnya, di mana PT sama dengan 5.000 per 1 tambah AE pangkat min 0,4 T. Nah, pada pengamatan T-nya itu sama dengan 0, dia tercatat dari awalnya itu sudah ada 10 orang mahasiswa yang menerima berita hoax tersebut kan. Dengan demikian, maka kondisi awalnya itu P0-nya sama dengan 10. Nah, dari rumus solusi umum tadi udah kita dapatkan bahwa 10 PT-nya itu kita ganti dengan 10 sama dengan 5.000 per 1 tambah AE pangkat min 0,4, di mana T-nya tadi sama dengan 0, maka T-nya kita ganti dengan 0, lalu diperoleh 10 sama dengan 5.000 per 1 tambah A. Nah, setelah itu kita sederhanakan menjadi 10 dalam kurung 1 tambah A sama dengan 5.000, 1 tambah A sama dengan 500, dan A sama dengan 499. Maka diperolehlah solusi eksaknya menjadi PT sama dengan 5.000 1 ditambah 499 E pangkat min 0,4 T.
Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan metode Euler. Metode Euler sendiri dia mempunyai rumus khusus, ya di mana YN tambah 1 sama dengan YN ditambah H dikali V dalam kurung T, YN, di mana YN sendiri dia merupakan nilai pendekatan solusi pada langkah KN, dan TN itu waktu pada langkah KN, dan H adalah ukuran langkah step size-nya. Dan untuk FTN YN-nya dia merupakan fungsi turunan dari model OD tersebut. Nah, pada kasus penyebaran berita hoax ini kan diperolehlah model OD tadi, yaitu DP per DT sama dengan 0,4 dalam kurung 1 dikurang P per 15. Nah, baru berarti dari model OD ini kita ganti dengan DP per DT-nya itu FTP sama dengan 0,4P dalam kurung 1 dikurang P per 5000. Nah, dalam simulasi ini digunakan ukuran langkah, kita gunakan dengan H 0,5 hari, sehingga rumusnya kita dapat iterasinya menjadi PN tambah 1 ditambah PN ditambah 0,5 dalam kurung 0,4 PN di dalam kurung 1 dikurang PN per 5000. Nah, untuk PN sendiri dia merupakan jumlah mahasiswa yang diperkirakan telah terpapar berita hoax pada langkah KN, dan untuk PN sendiri dia merupakan jumlah mahasiswa yang diperkirakan terpapar berita hoax pada langkah berikutnya, yaitu N tambah 1. Nah, untuk H-nya sendiri dia merupakan ukuran langkah step size-nya atau selang waktu antar iterasi atau harinya. Nah, ketika kami sudah menemukan rumus dari metode Euler-nya dan metode eksaknya, kami melakukan simulasi terhadap Excel, di mana kami memperoleh sebuah grafik penyebaran berita hoax di jaringan kampus. Nah, berdasarkan hasil simulasi jumlah mahasiswa yang terpapar hoax, di mana terus meningkat dari yang 10 orang pada hari ke-0, dia menjadi 2.235 orang pada hari ke-15, itu berdasarkan solusi eksaknya tadi. Nah, adapun hasil untuk pendekatan metode Euler-nya, dia juga menunjukkan pola yang sama, pola yang meningkat, yaitu mencapai 1.688 orang pada hari ke-15. Nah, untuk nilai galan mutlak, dia menunjukkan selisih antara metode eksak dan metode Euler. Nah, antara solusi numerik dan solusi eksak, pada awalnya iterasi galat dia masih kecil, namun semakin bertambahnya seiring waktu hingga mencapai sekitar 546,82 pada hari ke-15. Nah, di sini kami juga melakukan simulasi terhadap percobaan H besar dengan VS H kecil, di mana kami memperoleh grafik seperti ini, dan solusi numerik metode Euler ini menggunakan ukuran H 0,5 dan H 0,1, di mana H besar dan H kecil. Namun solusi Euler dengan H 0,1 dia menghasilkan kurva yang lebih dekat dengan solusi eksak dibandingkan Euler dengan H 0,05. Hal ini apa? Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecilnya ukuran langkah H, semakin tinggi tingkat akurasi metode Euler, karena galat numerik yang dihasilkan penggunaan langkah itu lebih besar, menyebabkan penyimpangan yang lebih besar dari solusi eksak. Nah, di sini kami melakukan simulasi Excel, di mana ketika kami sudah mengetahui pada rumus Euler dan rumus eksaknya. Nah, di sini langkahnya itu yang pertama itu 0, dan untuk waktunya juga 0, dan untuk solusi numeriknya 10, karena tadi dengan kondisi awalnya dia 10 dan solusi eksaknya juga 10 dan galan mutlaknya 0. Nah, di rumus untuk Eulernya kita menggunakan rumus PN ditambah 0,5 dikali 0,4 PN dikali 1 dikurang PN per 5000. Nah, untuk eksaknya sendiri dia menggunakan rumus 5000 per 1 ditambah 499 pangkat min 0,4 kali T. Nah, ketika yang ini sudah diketemukan, maka kita tinggal ngeblok aja nih ke bawah sampai dia melakukan percobaan yang ke-30-nya. Nah, dari tabel tersebut dia memperolehlah grafik seperti ini. Nah, untuk percobaan
0 sama dengan 0,5 dengan H 0,1 diperoleh grafik seperti ini. Baik, selanjutnya adalah hukum pendinginan Newton, yaitu rumusnya dt per dt sama dengan negatif K dalam kurung T kurang TM. Kasus pada hukum pendinginan Newton yaitu estimasi waktu kematian postmortem interval forensik. Tim kepolisian menemukan sosok jenazah di dalam kamar hotel ber-AC yang suhunya dijaga konstan pada T dalam kurung M sama dengan 20 derajat Celcius ketika pertama kali ditemukan pada pukul 8 pagi. T sama dengan 0, suhu tubuh jenazah diukur sebesar T dalam kurung 0 sama dengan 32 derajat Celcius. Diketahui suhu normal manusia saat sehat saat hidup adalah 37 derajat Celcius. Berdasarkan uji medis forensik, konstanta pendinginan jaringan tubuh korban adalah K sama dengan 0,12 per jam. Gunakan simulasi numerik untuk melacak mundur kurva suhu dari 37 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kemudian perkiraan pada jam berapa korban tersebut meninggal dunia. Pembentukan dan klasifikasi model ODE. Dimisalkan T dalam kurung T sama dengan itu sama dengan suhu tubuh jenazah pada waktu T. TM-nya itu suhu lingkungan, K-nya itu konstanta pendinginan. Berdasarkan hukum pendinginan Newton diperoleh hubungan dt per dt sama dengan negatif K dalam kurung T kurang TM. Diketahui TM-nya diketahui suhu lingkungannya itu 20 derajat Celcius. Terus konstanta pendinginan itu 0,12. Mensubstitusikan data tersebut yaitu dt per dt sama dengan negatif 0,12 dalam kurung T kurang 20. Untuk menentukan jenis ODE-nya, persamaan tersebut harus diubah ke bentuk standar ODE linear orde 1, yaitu dt per dt tambah P dalam kurung T, T sama dengan Q dalam kurung T. dt per dt tambah disederhanakan dt per dt tambah 0,12 T sama dengan 2,4. Sehingga persamaan diferensial tersebut merupakan ODE linear orde 1 dengan P dalam kurung T sama dengan 0,12 dan Q dalam kurung T sama dengan 2,4. Klasifikasi ODE dt per dt sama dengan negatif 0,12 dalam kurung T kurang 20. Selanjutnya penentuan solusi umum. dt per dt sama dengan negatif 0,12 T dalam kurung T kurang 20. Langkah 1, pemisahan variabelnya dt per T negatif 20 T per T kurang 20 sama dengan negatif 0,12 dt. Langkah 2 adalah integrasi kedua ruas. Integral 1 per T kurang 20 dt sama dengan integral negatif kurang 0,12 dt. Menggunakan rumus integral dasar yaitu integral 1 per x dx sama dengan in x tambah c. Maka diperoleh in T kurang 20 sama dengan negatif 0,12 T per tambah c. Langkah ketiganya itu menghilangkan logaritma dengan menggunakan E pangkat in dalam kurung x sama dengan x. T kurang 20 sama dengan pangkat negatif 0,12 T tambah c. T kurang 20 sama dengan pangkat negatif 0,12 T EC. Karena merupakan konstanta baru maka dimisalkan A-nya itu sama dengan E pangkat C. Jadi T-nya itu tambah T kurang 20 sama dengan AE kurang 0,12 T. Langkah keempat menentukan bentuk solusi umum. T dalam kurung T sama dengan 20 tambah AE pangkat negatif 0,12 T. Maka solusi umum pada kasus estimasi kematian forensik yaitu T dalam kurung T sama dengan 20 tambah AE pangkat negatif 0,12 T. Penentuan solusi khusus dari solusi umum diperoleh T dalam kurung T sama dengan 20 tambah AE pangkat negatif 0,12 T. Saat jenazah pertama kali ditemukan suhu jenazah menunjukkan angka 32 derajat Celcius, maka T dalam kurung 0 sama dengan T 32 derajat Celcius. 32 sama disederhanakan 32 sama dengan 20 tambah AE pangkat negatif 0,12 dalam kurung 0. Disederhanakan lagi 32 sama dengan 20 tambah A dalam kurung 1. Hasilnya itu A sama dengan 12 sehingga diperoleh solusi khusus yaitu T dalam kurung T sama dengan 20 tambah 12E pangkat negatif 0,12 T. Karena kita melacak mundur waktu menuju masa lalu digunakan rumus T dalam kurung T sama dengan 20 tambah 12E pangkat 0,12 T. Maka inilah solusi eksak pada perubahan suhu tubuh jenazah terhadap waktu. Oke, pada selanjutnya itu adalah metode Euler dengan rumus YN ditambah 1 sama dengan YN ditambah H dikali F dikali TN, YN. Lalu YN pada nilai YN itu adalah nilai pendekatan solusi pada langkah N. Lalu untuk TN itu waktu pada langkah ke N. Dan H itu adalah ukuran langkah atau step size. Lalu selanjutnya ada F dikali TN, YN. Yaitu adalah fungsi turunan dari model ODE tadi. Pada kasus estimasi waktu kematian diperoleh model ODE dengan rumus
DT per DT besar per DT kecil sama dengan dikurang 0,12 dikali T dikurang 20. Lalu disederhanakan lalu dipindahkan F dikali T sama dengan min 0 per 12 min 0,12 dikali T dikurang 20. Dalam simulasi ini digunakan ukuran langkah H sama dengan 0,5 hari sehingga rumus iterasinya menjadi Tn tambah 1 sama dengan Tn tambah H min 0,12 dikali Tn kurang 20. Lalu yang kedua ada Tn tambah 1 sama dengan Tn tambah 0,5 min 0,12 dikali Tn min 20. Dengan ketentuan Tn itu adalah suhu tubuh pada langkah ke N. Tn tambah 1 adalah suhu tubuh pada langkah ke N, namun ditambah 1. Lalu untuk H itu adalah ukuran langkah waktu atau jam. Karena akan melacak mundurnya waktu yang sudah berlalu, digunakan Tn tambah 1 sama dengan Tn ditambah 0,5 dikali 0,12 lalu dikali Tn min 20. Lalu Tn tambah 1. Lalu selanjutnya Tn tambah 1 disama dengan Tn tambah 1 sama dengan Tn ditambah 0,06 dikali Tn min 20. Lalu di sini terlihat bahwa ada hasil simulasi metode Euler pada kasus estimasi waktu kematian forensik. Nah, di sini terlihat bahwa kedua kurva memiliki pola yang hampir sama dan saling berdekatan, sehingga menunjukkan bahwa metode Euler dengan ukuran langkah H sama dengan 0,5 jam mampu memberikan pendekatan yang cukup akurat terhadap solusi eksak dari perhitungan dengan rumus yang telah digunakan suhu tubuh korban mendekati suhu normal manusia, yaitu 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius sebelum jenazah ditemukan pada sekitar T sama dengan 3 jam. Lalu jika jenazah ditemukan jam 8, diperkirakan waktu kematian sekitar 5 pagi. Lalu kita di sini lihat untuk simulasi pada tabel Excel yang sudah kami cari datanya. Nah, pada solusi numerik atau Euler itu ditentukan pada nomor 1 pada langkah 1 yaitu 32,72. Lalu ada di sini juga ada solusi eksak atau analitiknya, itu ada 32 per sekian. Dan untuk mencari alat mutlaknya ini itu adalah selisih dari solusi eksak, analitik, dan solusi Euler. Maka dapatlah 0,22 sekian. Dan selanjutnya ada analisis galat kualitatif. Di sini ada komparasi solusi eksak versus Euler, yang mana eksak 0,5 dan Euler 0,1. Dan kurva solusi eksak kurva solusi eksak pada metode Euler dengan H sama dengan 0,5 hampir berhimpit, sehingga hasil pendekatan numeriknya cukup akurat dalam memperkirakan perubahan suhu tubuh korban. Sementara itu, Euler atau H- atau 0,1 juga menunjukkan tren yang sama, meskipun memiliki jumlah iterasi yang lebih banyak karena menggunakan waktu yang lebih kecil. Dan hukum pendinginan Newton diperoleh bahwa waktu yang diperlukan agar suhu tubuh turun menjadi adalah 2,90 jam atau 2 jam 54 menit. Oleh karena itu, jika korban ditemukan pada pukul 8 pagi, maka waktu kematian diperkirakan terjadi sekitar pukul 5:06 pagi. Dan hasil simulasi numerik dan solusi eksak memberikan estimasi yang konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa korban kemungkinan telah meninggal hampir 3 jam sebelum ditemukan. Oke, pada analisis galat kualitatif tadi, kita simulasikan ke rumus Excel, yaitu pada Euler H0,5 itu kita mencarinya dengan mengurangkan jam dengan eksaks. Contohnya nih seperti jamnya 0,5 dan eksaksnya 32. Nah, itu kita tambahkan menjadi 32 per sekian. Lalu untuk mencari Euler H0,1 itu jam dengan eksaksnya itu kita kurangin. Seperti 0,1 ini dikurangin eksaks 32 14 sekian menjadi 144 sekian. Itu cara mencari dengan Euler H0,1. Demikianlah hasil pemaparan dari kami bertiga. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun langkah-langkah dalam penyelesaian kami kurang dan lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.